Aduh, monggo. Nggih. Iya. Minta waktunya sebentar. Iya, dari kemarin kok nyari saya terus. Ada apa mungkin? Wah, saya lagi sibuk kemarin itu. Iya. Sana sini nggih. Ya semoga sekarang Pak Budi ada waktu untuk Ya, saya ya. insyaallah sini ada waktu Pak. Mungkin Nah. nanti jam 9 saya sudah rapat lagi. Nah, intinya saya ingin sedikit juga Nggih. mengenai apa yang sudah saya lakukan selama ini. Oh, tentang pembelajaran ini Pak ya? Iya, Nggih. saya selaku guru kan juga ingin ya dapat masukan dari Pak Budi biar pembelajarannya itu ya lebih ada greget itulah anak-anak. Oh, iya. Mungkin Seperti itu. apa Pak? Masalahnya apa Pak? Ya selama ini kan ya saya melakukan pembelajaran itu terkesan monoton. Betul. Memang karena saya belum punya apa ya metode yang menarik mungkin ya. Oh, iya. Saya selalu melakukan ceramah kepada anak-anak dalam pembelajarannya itu terus menggunakan buku paket. Dan ternyata setelah saya lakukan seperti itu Iya. anak-anak tidak ada perubahan. Jadi ada perubahan. Iya, motivasinya Motivasinya ya. rendah. Motivasi kurang atau rendah gitu ya? Iya, kurang. Terus Iya. itu ditandai dengan mereka itu tidur, diam, pasif seperti itu. Berarti masih Iya. tidur gitu ya Pak ya. Hmm. Terus apa lagi Pak? Terus selain itu kalau disuruh menulis ada tugas itu Tugas. mereka kesulitan menemukan ide. Kesulitan. Iya. Menemukan ide. Ini mau nulis apa, idenya seperti apa. Padahal tugas itu ya menurut saya masih standar lah. Di SMP kan juga mereka pernah mendapatkan Iya. pelajaran mengarang toh. Iya, iya. Tapi di SMK ini kan mestinya tingkat menulisnya itu harus ada perkembangan. Misalnya kalau dulu karangan deskripsi, narasi, sekarang kan sudah meningkat harus ada laporan hasil observasi. Terus Iya. ini yang saya mau saya sampaikan ini materi yang baru, lumayan sulit sih. Materinya apa Pak itu? Tag anekdot. Teks anekdot. Lah itu anak-anak ya belum mengenal. Iya. Sebelumnya Pak Yogi itu tadi kan apa namanya masalahnya adalah motivasi yang rendah, kurang atau rendah, anak pasif dan lain sebagainya, tugas sulit menemukan ide. Dan Pak Yogi selama ini mengajarnya itu gimana? Ya masih monoton Pak. Monoton. Ya selain ceramah itu saya yang menggunakan buku paket. Iya. Terus kalau sekali-sekali anak-anak saya suruh browsing itu ya pasti Oke. ya bermain game atau kadang membuka yang lain. Jadi waktunya kurang efektif. Kurang. Iya, waktunya kurang efektif. Mereka merasa tidak terlibat penuh. Nggak terlibat penuh. Iya, kalau saya mengadakan tanya jawab itu nggak mau bertanya. Apalagi kalau ada pertanyaan dari saya, mereka pasif tidak bisa menjawab apa-apa. Oh iya. Seperti Dan itu. Pak Yogi mata apa pelajarannya itu di jam-jam berapa? Biasanya kan yang jam rawan itu yang jam terakhir. Berarti di Betul. jam berapa Pak? Lah jelas saja karena kita mampunya bahasa Indonesia ya otomatis kalau pagi-pagi itu mesti banyak pelajaran-pelajaran produktif dan pelajaran eksak. Iya. Rata-rata kalau mampu bahasa Indonesia itu ya ditaruh jam-jam setelah istirahat kedua. Oh. Makanya anak-anak itu tinggal sisa-sisa energi tok, sudah capek, sudah letih. Seolah-olah mereka nggak butuh materi ini. Gitu loh. Padahal kan sama-sama penting loh Pak. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Terus Pak Yogi, ini kan tadi motivasi kurang atau rendah. Terus Iya. selanjutnya tugas yang di sini sulit menemukan ide, anak siswa itu menemukan ide. Iya. Di situ jadi kan indikatornya untuk soal itu sudah dicek atau belum? Atau Belum. mungkin anak itu terlalu sulit, anak terlalu sulit mungkin bisa jadi Pak. Iya. Sudah pernah dengan cek atau belum? Ya begini ya, mungkin ini kekurangan kreatifan saya juga Iya. karena saya hanya terpatok pada buku teks Pak. Oh, Jadi ya tugas-tugasnya langsung sesuai dengan yang ada tertulis di buku teks. Nah kadang pembelajaran di buku teks kan tidak kontekstual dengan pembelajaran Iya, anak, iya, iya. tidak sesuai dengan kehidupan anak-anak yang misalnya ini kan lingkungan pedesaan, lingkungan yang tidak seberapa kota lah. Iya. Tapi
dalam buku teks tema atau topik yang diangkat itu mesti tempat lain yang itu tidak familiar dengan kehidupan anak-anak. Seperti itu juga mungkin berpengaruh. Terus selanjutnya dari masalah yang tadi itu Pak Yogi mempunyai ide seperti apa Pak Yogi? Nah, gini Pak. Yang pertama motivasi tadi. Iya. Betul. Mungkin untuk meningkatkan motivasi siswa, saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang inovatif. Inovatif itu yang gimana Pak? Inovatif ini ya kalau dulu saya menggunakan metodenya hanya ceramah, terus medianya hanya ya papan tulis dan apa namanya itu file-file saja. Lah anak-anak zaman sekarang itu kan kesukaannya itu dia itu cenderung ke gambar dan video. Jadi Visual. membaca buku teks yang tebal itu Malas. Tapi kalau baca WA tulisan-tulisan yang pendek yang penuh dengan video dan gambar itu tulisannya sedikit itu senang. Senang. Ya, itu istilahnya kalau nggak salah zaman sekarang itu multimodal. Multimodal itu teksnya sedikit, banyak gambar, banyak video, musik. Jadi anak tertarik. Nah itu Pak sekarang yang lagi tren. Itu mau saya gunakan untuk belajar. Multimodal itu untuk medianya. Ini untuk medianya. Media. Terus selanjutnya yang lain lagi Pak untuk motivasi. Nah, yang lain lagi selain media yang berupa multimodal, nanti saya ini kan pelajarannya teks anekdot, maka akan saya gunakan gambar-gambar yang itu memancing ide mereka, yaitu picture to picture. Itu nanti gambar itu paling tidak ada beberapa bagian potongan. Nanti anak-anak bisa mengurutkan dan membuat cerita sesuai dengan kayak puzzle itu. Ya, seperti puzzle tapi ini tinggal mengurutkan saja. Mengurutkan saja. Hanya 4 gambar sederhana. Kalau puzzle kan mungkin biasanya kompleks. Iya. Terus untuk media. Tadi media berarti ada 2, multi modal sama pictures to pictures. Terus selanjutnya selain medianya menggunakan itu biar siswa itu terlibat penuh. Itu ini saya belum kepikiran karena metode melibatkan siswa kan banyak. Yang saya tahu pembelajaran berbasis masalah, terus pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kontekstual. Nah ini menurut Pak Budi, kalau pembelajaran teks anekdot, terus anekdot itu kan cerita lucu, tapi ada sindiran sosial yang terjadi di masyarakat lah. Nah itu bagusnya itu menggunakan pendekatan yang mana? Mungkin ada ide Pak? Mungkin kalau menurut saya kan produktif Pak ya. Iya. Kita kasih ke JBL juga bisa Pak. Gitu. Jadi project aja, kasih project. Itu aja. Nah, terus selanjutnya tadi kan ada ini yang pasif. Terus yang tidur itu Pak, pasif dan tidur. Ada nggak Pak Yogi punya pemikiran biar menarik kelasnya kasih apa gitu Pak? Gitu. Nah itu nanti rencananya ini kan biasanya hanya ceramah, mereka ngantuk. Nah nanti kelasnya tentu saja saya akan membawa peralatan-peralatan yang mendukung untuk mereka tidak tidur. Contohnya saya akan membawa LCD, terus plus laptopnya, plus saya akan karena ini materinya teks anekdot, maka untuk membangkitkan awal-awal pembelajaran saat persepsi akan saya putarkan video stand up comedy yang sedang ngetren lah untuk dunia mereka gitu. Biar mereka tertawa dulu. Enggak dikasih game atau dan lain sebagainya. Nah kalau untuk itu game itu saya buat ice breaking Pak. Di tengah-tengah saat mereka pembelajaran ada pembelajaran mungkin akan saya akan memberikan modal sedikit, yaitu saya akan membawa coklat lah, mungkin coklat itu nanti akan saya bentuk pembelajaran berkelompok berkolaborasi. Satu kelompok terdapat 5 sampai 6 anak. Tujuan saya satu itu biar anak-anak yang kemampuannya itu rendah nanti akan saya kelompokkan secara heterogen. Anak yang kemampuannya baik
terus middle sama low itu akan saya gabung. Iya. Itu dasar saya otomatis nilai-nilai bahasa Indonesia yang telah lalu. Oh, ini anak yang rendah, ini akan tak gabung dan sebagainya. Jadi mereka enggak bisa milih seenaknya sendiri. Ini yang masalah yang pertama Pak ya, motivasi kurang ya. Nah terus selanjutnya masalah yang kedua, tugas yaitu siswa di sini sulit menemukan ide. Nah ini kedepannya Pak Yogi mempunyai ide apa? Nah kedepannya itu bisa idenya bisa dengan tugas kelompok itu mereka akan saya berikan tugas yang itu harus dikerjakan secara berkelompok satu saja, karena kalau per individu itu saya kasihkan tugas satu anak satu itu terlalu berat. Maka agar mereka idenya itu muncul selain pancingan dari gambar picture to picture itu, mereka tidak mengembangkan itu, mereka boleh bekerja sama dengan temannya dan hanya mengumpulkan satu tugas saja, yaitu berupa tag anekdot secara utuh. Dengan demikian kan beban per individu tidak berat karena tugas itu dikerjakan secara kelompok. Nah, hanya saja sebelum pembelajaran ini tentu saja mereka kan nggak paham struktur kebahasaannya, terus bagaimana cara menulisnya itu. Tentu saja ya saya tetap menggunakan sedikit metode ceramah dengan slide, dengan slide, dan slide-nya itu harus menarik, tidak banyak tulisan, tapi yang multimoda, yang banyak gambar-gambarnya, sama video. Jadi mereka bisa memahami, oh strukturnya anekdot itu ada 5 ini toh. Terus kebahasaannya apa saja, baru saya berikan tugas menggabungkan gambar-gambar tadi untuk menjadi tag anekdot, dan mereka harus menyajikan kelucuan dan kritikannya itu apa. Banyak seperti itu. Ini tadi bagus semua ya kan. Untuk solusinya dengan punya beberapa alternatif. Yang pertama tadi untuk mengatasi motivasi yang kurang atau rendah di sini adalah dengan menggunakan media multimoda. Terus pictures to pictures, PJBL, ya alatnya juga disediakan, ada LCD, terus selanjutnya laptop, sound kalau perlu ya. Terus adanya SBG. Terus selanjutnya untuk masalah yang kedua adalah diberi tugas kelompok yang dimana semuanya nanti bekerja sama gitu ya. Nah, terus dari beberapa solusi ini Pak, mungkin kan ada beberapa hambatan dari Pak Yogi. Soal saya yang ini ada hambatan Pak. Nah, ada nggak dari solusi ini hambatan Pak Yogi? Ini gambarannya ya, hambatannya mungkin yang terjadi Pak. Karena kemampuan anak-anak yang heterogen ini, otomatis ya anak yang kemampuannya low biasanya ya hanya numpang nama. Nah, ini tantangan saya sebagai guru saat mereka berkelompok di bangkunya masing-masing, maka saya akan mengadu mereka dengan memberikan media tambahan untuk mengatasi itu, yaitu apa? Kertas manila per kelompok dan spidolnya, juga tugas LKPD-nya itu saya buat runtut. Nah, dari LKPD itu rencana saya dia mereka membagi tugas melalui kertas kelompoknya. Oh, kamu bagiannya ini ya membaca dulu. Oh, yang satu ini menulis, yang satu ini memindah di kertas manilanya. Terus yang mungkin anak-anak yang kemampuannya tinggi, yang mempresentasikan, mikir dan mempresentasikan di depan, baru mungkin itu. Mungkin ada tambahan. Ya mungkin sudah bagus sekali Pak Yogi tadi. Ini baru strategi saya Pak. Berhasilnya atau tidak belum tahu saya. Terus selanjutnya Pak Yogi, untuk memperoleh hasil yang bagus dan solusi yang tadi, siapa saja yang terlibat di sini di masalahnya Pak Yogi? Iya, tentu saja karena ini termasuk ya tugas agak berat ya. Karena kenapa saya bilang berat? Karena saya harus mempersiapkan medianya dari awal, perlengkapannya harus perlu LCD dan sound juga, laptop. Maka ya saya pertama untuk materi saya bekerja sama berkolaborasi dengan teman-teman
mapel semangkuk bahasa Indonesia. MGMPS Iya. bahasa Indonesia ya. Ya khusus yang ada di MGMPS. sekolah ini. Kira-kira untuk mengangkat itu tema apa yang bagus diangkat untuk materi ini? Karena harus sesuai dengan perkembangan anak-anak dunia anak-anak. Ya. Jadi semua guru bahasa Indonesia yang Iya. terlibat ya. Betul. Oke. Nggih. Mereka kan juga banyak memberi masukan. Nggih, siap Pak Yogi. Nggih. Terus selanjutnya, andaikan di situ ada skala 1 sampai 5. Sebelumnya itu skalanya berapa dan yang pengen Pak Yogi capai itu berapa? Ya kalau standar anak-anak dulu Pak ya, kalau saya masih menggunakan pembelajaran yang tidak menarik, memang saya tidak tega ya memberi skala yang tinggi karena pelayanan saya sudah kurang bagus. Dulu itu anak-anak mendapat nilai di atas 70 aja, itu antara 60 sampai 80 itu sudah saya katakan berhasil. Tapi semoga dengan media dan juga metode atau pendekatan yang baru yang akan saya coba ini, semoga ya, skala yang akan saya naikkan itu antara 80 sampai 100 lah. Sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya kan 70 sampai 1 sampai 10 itu sebelumnya itu berapa? Sebelumnya 6. Nah, ya sebelum terus Sesudah ini pengennya 8 sampai 10 ya. 10 ya. Nah, itu sudah levelnya sudah sempurna. Nggih. Nggih Pak Yogi, dari masalah yang Pak Yogi punya ini, mungkin nanti saya pengen melihat pembelajarannya Pak Yogi. Mungkin hari apa? Besok ada? Ada, bisa. Besok ya. Tapi kalau bisa ya dikasih kelonggaran kan saya belum persiapkan. Oh iya. Oke. Berarti minggu depan. Nggih. Oke, nggih Pak Yogi. Berarti cara-cara tadi, solusi-solusi yang Pak Yogi temukan tadi bisa diterapkan di minggu depan. Iya. Saya pengen melihat Pak Yogi pembelajarannya seperti apa. Iya. Nggih. Ini Pak, pertanyaan sebelum akhir. Misalkan dalam di tengah perjalanan pembelajaran itu saya menemui hambatan. Misalnya kok, loh, metodenya kok nggak cocok ya PJBR. Boleh nggak saya ubah langsung? Nggak apa-apa. Bahas masalah. Nggak apa-apa. Ya, menyesuaikan. Menyesuaikan. Kan nanti akan saya buat apa namanya RPP-nya. Ini kan masih RPP ya copy paste. Jadi akan saya sesuaikan dengan yang strategi dan pendekatan ini. Siap. Jadi Nggak apa-apa. RPP-nya ini perangkatnya ini perangkat pembelajaran. Kan RKPP-nya juga lumayan sulit. Ya, enggak apa-apa. Jadi kan nanti di tengah perjalanan kalau jangan pengen merubah itu enggak apa-apa. Terima kasih. Gimana? Sudah plong? Ya, sementara cukup jelas lah. Apa step-stepnya, apa yang harus saya lakukan mulai dari awal yang harus saya persiapkan. Harus itu sudah mulai ada gambaran. Tinggal pelaksanaannya. Siap. Minggu depan saya saya supervisi gitu. Boleh. Nah, untuk ininya sesuai dengan apa yang dengan solusi yang dengan terapkan ke depannya. Itu Pak Yogi. Terima kasih sudah curhat. Semoga dengan bisa menemukan ide-ide kreatif untuk pembelajaran. Saya yang seharusnya berterima kasih karena Pak Budi sudah membimbing dan mau mendengarkan curhatan saya yang itu mengganjal selama ini karena saya menjadi guru kok hanya begini saja. Siap. Semoga saya bisa membantu nantinya dan kita nanti ketemu lagi minggu depan. Jadi harinya ya Rabu. Siap. Matur suwun pun Pak Yogi. Semangat ya. Belajar lagi. Terima kasih sudah mendengarkan waktunya. Saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mempresentasi kehadiran kalian. Hari ini adakah yang tidak hadir? Ada. Berapa nak? Alangkah baiknya sebelum
2, mulai. Sebelum materi saya lakukan, saya ingin memutarkan sebuah video. Tolong didengarkan baik-baik dan disimak kira-kira isinya apa dan yang dibahas apa. Ya, silakan masuk. Sebuah audio yang isinya adalah suara saya tentang bagaimana menjadi seorang stand up comedian. Nah, ini pemula nih untuk pemula yang ingin menjadi seorang stand up comedian. Tapi sebelum jangan lupa like and subscribe channel ini supaya berkembang. Oke? Boleh nggak? Selain dikenal sebagai Jelas kan videonya? Nah, silakan, ayo. Coba masing-masing kelompok ada yang berpendapat tentang video tadi. Satu. Ya. Ya, coba. Nyata dan dibuat dengan cara menyindir. Dan diambil dari kita nyata dan dibuat dengan cara menyindir. Oke, ada lagi. Yuk. Silakan, Mas Tony. Materinya kita lihat dari seperti bekerja dari mana tadi bekerja Ya. kan seperti bekerja dari Ya. yang ada makna serunya dan itu dari kenal. Oh iya, ada lagi. Jadi materi stand up bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari. Kalian, pada kita, misalkan ada yang berbakat dan ingin menjadi stand up comedy, cara membuat materinya seperti itu pelajaran yang bisa kita ambil ya. Pertama itu cara membuat materi stand up. Dan tadi Bapak tadi juga Sandra tadi bilang ternyata untuk membawakan materi stand up itu tidak semudah yang kita bayangkan. Itu bisa dari minat dan bakat. Nah itu sedikit pelajaran. Siapa tahu nanti dari diri kalian setelah lulus dari sini mungkin kalau ada bakat atau ada minat seperti ini salah satu lapangan pekerjaan lo ya, dan gajinya besar. Siapa tahu ada bakat untuk bersama. Oke, itu saja untuk motivasi pagi ini. Kita lakukan materi berikutnya. Minggu sebelumnya saya menyampaikan mengenai apa, anak-anak? Ya, ya selain ciri kebahasaan, struktur, kita dari selasa kemarin membahas tentang apa? Oke, ya tentang permasalahan yang harus kita selesaikan. Itu masalah apa kemarin kita angkat? Solusi atau baju tahanan KPK ya? Nah itu kan kalian sudah saya masing-masing kelompok sudah memberikan saran dan memutuskan, oh ini loh Pak masalahnya kenapa korupsi di Indonesia masih terus berlanjut. Akar masalahnya ternyata ingin semar kaya dan apa imannya tidak kuat karena memang karakternya buruk dan sebagainya. Itu masalah yang umum terjadi di negara kita. Apa? Negeri ini selanjutnya nanti kan saya sudah tua, kamu yang menggantikan saya dan pemimpin lainnya. Saya harap generasi mendatang kalau bisa negara kita bebas dari korupsi. Nyatanya sudah atau belum sampai saat ini? Belum. Kemarin kalian sudah bekerja menemukan permasalahan dan sudah saya berikan tugas meskipun itu dalam bentuk PR ya, membuat kerangka teks anekdot sesuai dengan permasalahan yang kita angkat tentang baju KPK dan solusinya. Iya betul ya. Nah itu setelah itu oleh dia KPD-nya masing-masing dibawa kan KPD-nya ya. Kalau dibawa dan itu sudah ditulis. Selain ditulis di KPD, saya menyuruh ditulis juga di kertas manila. Nah, nanti silakan aturan mainnya seperti apa. Setelah ini kan kita kalau kelompok-kelompok kalian kan membicarakan tuh ya. Nah, kita menceritakan tentang teks anekdot yang sudah kalian buat di rumah. Menceritakan teks anekdot yang sudah kalian buat. Sekarang kita sepakati peraturannya. Nanti saya berikan waktu beberapa menit, 15 menit untuk finishing atau menyempurnakan hasil karya kalian. Sambil saya cek, saya belum tahu hasilnya. Setelah itu cara menceritakannya seperti apa? Saya minta usulnya, ayo. Biar sama-sama mendengar dengan enak. Usulnya, ada yang memberi usul? Maju ke depan. Ya, maju sudah pasti ke depan ya. Maju ke depan. Membentuk kembali ke kelompok
berikan form tambahan ya, format tambahan nanti saat bertanya ke kelompok lain hal apa yang ingin dihadapi, saya berikan formatnya yang kita analisis ya. Kita kelompok satu saja. Bukan apa namanya kerangkanya dan teks. Saya juga ingin membaca ya. Sambil saya koreksi. Lihat ya. Berbunga-bunga ya. Yang kecil Pak. Iya Pak. Ini kerangkanya apa? Mulai topik, tokoh dan sebagainya ya. Sekarang saya bukan sesuai yang kita sepakati, ada tanggapan atau komentar dengan hasil dari penelitian tadi. Apabila ada yang disampaikan, kamu mau soroti saja kritisi dari kelompok pilih satu saja masing-masing, satu saja. Silakan, siapa yang mau kritisi? Saya. Boleh, yang lainnya silakan. Saya. Untuk kelompoknya Yeni, maka solusinya ditaruh di situ. Itu apa itu? Koruptornya dibunuh mati dan dijadikan pupuk Pak. Sebentar. Kalau membaca itu sampai bawah. Di bawahnya sudah saya jelaskan kalau itu tidak disetujui dan tidak sesuai dengan negara Indonesia. Nah, kalau begitu mengapa kamu memasukkan salah satu solusi tersebut di situ? Itu bukan solusi, itu kan tema percakapan orang dan ada yang menolak pendapat tersebut. Saya tidak mengatakan itu sebagai solusi dari kelompok saya. Iya, ada kata-kata tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila ke? Iya, ya itu ya. Tuh, itu maksudnya ya. Oke, yang lain, ayo yang lain. Masuk situ. Yang lain. Kompetisi yang mana? Kenapa? No comment. Bapak Padien. Boleh saling kompetisi demi kebaikan bersama. Ada yang mau sampaikan? Silakan sambil berdiri. Untuk kelompok satu, saya menanyakan yang menentukan bahan kritiknya. Kamu udah tahu ya, bahan kritik tema koruptor. Maksudnya yang kamu kritik dari koruptor itu apa? Kan itu ya, bahan kritiknya. Terus kamu kan nulisnya yang mengkritik para koruptor. Ya koruptor apa yang kamu kritik gitu? Mengkritik para Lebih koruptor. spesifiknya,
Padahal kan dia orang cerdas ya. Pendidikannya yang tinggi. Mungkin dia pendidikan agama Kak. Oh begitu ya. Pengaji. Ayo caranya yang belum kamu soroti, Mengapa di negara kita itu persoalan jadi budaya zaman kerajaan sekarang ada saja tetap ada kasus ini. Kalau dulu kan mungkin kata acara itu lewat seperti atau pajak, tapi tetap korupsi berapa orang. Sekarang juga masih sehingga menjadi budaya. Kira-kira kok hukumnya semua itu tuh misalnya kalian sebagai tim independen pembantu KPK harusnya bagaimana biar sirna sama sekali. Tapi sebelum menyimpulkan dan meredaksikan hasil pembahasan kali ini, kira-kira pemecah apa yang paling cocok untuk mengatasi korupsi di negeri ini ya? Sampai saya saking putus asanya para komentator itu saat mendengar di acara King MD itu bilang, kapan kira-kira korupsi di Indonesia bisa hilang? Saking putus asanya itu jawabannya apa? Ya, jawabannya apa? Korupsi di Indonesia akan hilang setelah kiamat. Bilang seperti itu. Saking berat deh gitu loh. Kalau itu semuanya hilang ya. Dari itu sindiran yang sudah wow. Ya, sebelum kita simpulkan belajar kali ini bagaimana solusi yang kalian ciptakan itu efektif atau tidak, saya ingin mendengar dari salah satu kalian beberapa anak yang pinter stand up, karena memang anekdot itu akan menjadi berharga apabila ditampilkan cara pembawanya seperti stand up. Mungkin ada yang punya pengalaman stand up. Jadi bapak. Bayangkan paru-paru ini seperti aku ya. Aku terlihat, namun banyak disembunyikan sehingga tidak terlihat. Contohnya itu. Nah, terlihat, tapi tidak bisa diungkapkan seperti cinta badan. Ini apa ya? Keluar. Itu kan yang ada bayangkan sikap dan keluar. Jadi saya itu ekspresi saya jika gua kayak gini gara-gara lingkungan. Orang tua, nenek-nenek, ibu-ibu yang ada di rumah saya sudah ketahuan. Bang, gue itu pelit. Gue minta 10.000, dia sudah juta. Ternyata sampai dipikir bahwa gue yang pelit. Gue aja susun. Masalah beras koruptor. Di Indonesia ada satu masalah besar, yaitu kemiskinan. Sudah ada kartu Indonesia saya, kartu Indonesia Pintar, dan sekarang Indonesia sudah bisa pakai kartu.
kartu Indonesia Pintar. Dan sekarang adik saya yang paling kecil sudah pintar mainkan kartu. Gara-gara ada kartu Indonesia Pintar, adik saya masih kecil pintar main kartu gitu. Ya. Kartu apa itu ya? Koruptor korupsi. Anda salah jika mengatakan koruptor itu korupsi. Koruptor adalah orang yang tertangkap korupsi. Jika orang itu belum tertangkap, khusus mungkin sekarang jadi pejabat. Iya. Indonesia tidak akan hancur karena ribuan orang miskin, ribuan pengemis. Tapi Indonesia akan hancur karena 10 orang pemegang pemakai baju terbaik di dunia yang berpangkat tahanan KPK. Jadi jangan biarkan baju itu lebih dari 9 ada di Indonesia. Jangan sampai lebih dari 9 ya. Dipertahankan. Masuk. Dan kan jangan biarkan ada 9. Jangan biarkan ada lebih dari 9. Kita butuh satu pundak pemimpin yang bebas korupsi. Disitulah masa depan negeri. Jadi di sini kan ada 25 mahasiswa. Yang 24 koruptor, yang satu pemimpin negeri ya. Ada satu patung buat orang-orang yang ada di sana ya. Ya, pura-pura dalam perahu. Buaya darat di dalam sedan. Aku rakyat jangan ditiru. Kalau isinya itu di dalam. Pelajaran kita. Dari sini kira-kira tanggapan kita atau masalah ini kan sangat rumit dan kalian sudah memberikan solusi-solusi. Kira-kira adakah solusi yang terbaik yang bisa kita terapkan untuk negeri ini selain hukuman mati misalnya, selain apalagi tadi sudah mengembalikan uangnya penjara? Adakah kira-kira yang boleh kita ambil hikmahnya sehingga kalian paling tidak sebagai generasi mendatang tidak ikut seperti itu? Apa kira-kira yang perlu diterapkan? Apa? Pasti hanya satu solusi untuk tidak mati, wah bisa pada masalah lagi. Pastinya harus dimulai dari pertama diri, ya jangan korupsi kalkula, tepat waktu dan sebagainya. Kalau di pasar jadi pejabat meskipun kecil-kecilan jadi ART jadi bendahara ya bendahara yang jujur. Uangnya temannya jangan dipilih ya dan sebagainya. Satu itu. Yang kedua tentu saja sejak dini orang tua kita, keluarga kita mendidik anak untuk tidak dimanjakan dengan harta atau tidak ditanamkan cara adil itu seperti apa misalnya. Pernah diberi uang saku oleh orang tuanya? Adil belum tentu sama. Misalnya kalau adikmu masih kecil, umur masih TK dan kamu sudah ini, kalau utangnya sama, itu bisa dikatakan adil atau tidak? Jadi bisa sesuai dengan semua. Terus perlu pendidikan karakter sejak dini. Ya itu penting. Jadi solusi yang bisa kita ambil pertama dengan cara yang paling mendasar dulu, cara yang paling halus lembut dan kecil, baru terus meningkat, terus dilatih di masyarakat sampai imannya kuat, terus baru dilepas. Kalau memang tidak bisa ya baru dihukum sanksi yang paling berat. Tapi yang kalian sebutkan, yang kalian pertama pilih, apa tadi hukumannya? Yang kalau dia hukuman mati seperti negara lain, ya. Seperti di Cina, di Korea Utara dan Arab. Ya. Ya itu yang bisa kita ambil untuk depannya. Dan saya salut kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik, bisa mengapresiasi sekali
usaha kalian ya. Dan ini belum berakhir. Untuk pertemuan berikutnya saya harap dibaca KPD-nya yaitu dari yang sudah dibuat secara berkelompok seperti ini, teks narasi ini dan dialog, coba di rumah buatlah dengan anekdot yang lain, temanya sama tapi dalam bentuk lain. Misalnya dalam puisi boleh, drama boleh, dalam bentuk video kan bisa bagus. Terus bisa kamu masukkan di buat TikTok atau YouTube boleh, seperti itu. Ya itu dari saya. Sebelumnya ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Tidak. Terima kasih Pak Yogi. Oh, terima kasih Pak Yogi. Ya, itu saja ya untuk belajar kali ini. Terima kasih sudah berusaha keras. Semoga ada manfaatnya, terutama untuk kalian, untuk generasi yang akan mendatang ini, karena kalian akan mengisi negeri ini namanya. Kalau guru kalian kan nanti kan sudah tua, ada generasi baru. Saya harap lebih baik dan tentu saja negara kita harapannya tentu saja bebas dari korupsi atau semakin berkurang para koruptor. Tentu saja ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala